bagaimana sih cara merawat si Sapmon ini dan apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita merawat atau memelihara sepanah monitor ini. Sebelum nonton video ini, jangan lupa guys, di like, di komen, dan di subscribe. Setiap like kalian berguna loh. Wow. Jangan lupa juga di follow Instagram Lovin Reptile 94 supaya kalian tahu reptil apa saja yang ada di Lovin Reptile 94. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Assalamualaikum, welcome to Lovin Reptile 94. Halo reptil lover, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Sapmon atau sapanah monitor. Nah sapanah monitor ini dikenal sebagai hewan reptil pemakan daging atau karnivora. Nah si Sapmon ini ya berasal dari Afrika teman-teman, dan nama latin si Sapmon ini adalah Paranos exanthematicus gitu teman-teman. Nah dia berasal dari Afrika yang iklimnya jauh lebih panas dan lebih kering daripada di Indonesia teman-teman. Nah bagaimana sih cara merawat si Sapmon ini dan apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita merawat atau memelihara sepanah monitor ini. Nah nanti kita akan bahas untuk bagaimana perawatannya, apa saja yang harus dilakukan, dan bagaimana cara setting kandangnya. Makanya jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa memahami dan bisa sharing tentang hewan reptil yang satu ini. Nah di sini kita ada si Munti teman-teman. Nah nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana cara dia agar bonding atau bagaimana cara menjinakkan si sepanah monitor ini. Makanya yuk tonton videonya sampai selesai, kita bahas tuntas tentang si sepanah monitor ini. Yuk kita lihat dulu. Nah di belakang gua ini ada kandangnya, nanti kita akan lihatkan ya si Monty ini. Biarkan kita masukkan dulu si Monty ini ke dalam kandangnya. Nah teman-teman, si Monty sudah masuk ke dalam kandangnya. Ini adalah settingan kandang kita di Lovin Reptile 94. Nah teman-teman, untuk si sapanah monitor ini, dia memiliki ciri fisik tubuh yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Paranos salvator atau biawak air yang ada di Indonesia. Dan juga dilihat dari hidupnya, kedua hewan ini berbeda ya antara Paranos salvator dan juga sapanah monitor. Nah perbedaannya adalah untuk si biawak atau si Paranos salvator itu mereka hidup di dekat aliran air. Kalau si sapanah monitor ini dia hidup di gurun. Nah untuk di habitat aslinya, si sapanah monitor ini banyak memakan serangga dan juga reptil kecil seperti kadal dan lain-lain. Dan juga termasuk hewan yang banyak menghabiskan hidupnya untuk berburu ataupun berkembang biak di siang hari atau diurnal. Nah dan pada malam hari si Sapmon ini bersembunyi untuk beristirahat dan tidur. Selama pemeliharaan manusia, si sapanah monitor ini bisa diberi makan berupa daging ayam potong, telur rebus, kecoa dubia, kecoa Madagaskar, serangga seperti jangkrik, terus ulat Jerman, dan juga bisa diberikan dengan tikus atau mencit. Nah ada juga beberapa orang yang memberikan makanan anjing atau kucing sebagai selingan makanan utama. Nah untuk sapanah monitor anakan atau baby ya, baiknya pola makannya dijaga, jangan terlalu banyak memakan makanan yang banyak mengandung lemak. Kenapa? Karena Sapmon yang terlalu besar atau obesitas cenderung membahayakan kesehatan tubuhnya. Meski banyak beberapa reptiler yang menyukai Sapmon dengan kondisi obes atau kegemukan. Nah bila teman-teman ingin menjadikan si sapanah monitor ini sebagai hewan peliharaan, teman-teman baiknya mempersiapkan segala kebutuhannya, mulai dari kandang,
alas kandang, dan juga segala macam kebutuhan untuk menunjang kesehatan dan kehidupan hewan kesayangan teman-teman. Nah, yang harus teman-teman tahu bahwa Sapana monitor ini sangat membutuhkan panas. Selain untuk membantu proses pencernaan makanan, suhu panas juga membantu Sapana monitor untuk beraktivitas karena memang di habitat asalnya yang berada di gurun beriklim panas. Nah, meskipun di Indonesia beriklim panas, namun panas yang dibutuhkan Sapana monitor ini pada saat berjemur berada di sekitar suhu 33 sampai 36 derajat. Sedangkan di Indonesia biasanya hanya berkisar 30 derajat. Nah, sehingga teman-teman membutuhkan pemanas khusus untuk menambah suhu panas di dalam kandang. Pengaturan atau setup kandang juga baiknya menggunakan pemanas yang berasal dari lampu pemanas yang memiliki ultraviolet A dan UVB guna membantu proses pencernaan, dan UVB dapat membantu Sapana menyerap kalsium lebih optimal. Untuk penggunaan lampu UVA dan UVB diatur jangan selama 24 jam dinyalakan teman-teman. Baiknya teman-teman gunakan sistem sama seperti di habitatnya. Jadi gitu teman-teman, jangan selama 24 jam itu kita lampu UV dan UVB nya dihidupkan. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita hidupkan dan kita matikan si lampu UV dan UVB nya. Nah, selain itu juga teman-teman memerlukan wadah minum, water dish, dan kita merekomendasikan untuk wadah minum dengan berukuran besar karena selain untuk minum, water dish dengan ukuran besar juga dapat menjadikan sebagai tempat berendam jika suhu dalam kandang terlalu panas teman-teman. Nah, tips untuk pemberian makan bisa teman-teman atur seminggu 2-3 kali, dan ada baiknya menu atau pola makannya beragam. Jangan hanya fokus pada satu jenis teman-teman, karena selain menambah nafsu makan si Sapmon, menu yang beragam juga dapat menjaga kesehatannya. Nah, agar lebih sehat, teman-teman rajinlah menjemur si Sapana monitor ini. Selain itu, sekalian direndam jemur ya teman-teman. Satu lagi tips buat teman-teman agar si Sapana monitornya jinak ya teman-teman, yaitu dengan teman-teman sering menghandle si Sapmon, sering memberikan sentuhan agar si Sapmon ini terbiasa dengan kita, terbiasa dengan pemiliknya, agar dia bisa jinak. Nah, selain itu juga teman-teman bisa ajak si Sapmonnya jalan-jalan. Oke teman-teman, itu sedikit pembahasan atau tips tentang perawatan si Sapana monitor ini. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman, buat para pecinta hewan reptil, dan mudah-mudahan bisa merawat hewan reptil kesayangan kalian dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Oh iya teman-teman, jangan lupa di follow Instagram kita di lovinreptil94, dan jangan lupa juga di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptil lovers. Bye bye.